Kenalin, nama aku Rifani Alfadira. Aku dari Sekolah Vokasi, jurusan Komunikasi Digital dan Media, Institut Pertanian Bogor angkatan 62. Nah, jadi di video ini aku bakalan membuat sebuah podcast dan ini lebih ke talk show ya. Itu tuh terkait mata kuliah Psikologi Komunikasi yang mana materinya itu menyangkut manajemen terkait hubungan antar persona. Nah, hubungan antar personanya itu bisa dengan teman, sahabat, orang tua maupun yang lain-lain yang terdekat lah intinya. Dan sekarang aku mengambil hubungan antar persona dengan teman aku dan juga sekaligus sahabat aku yang kita itu udah kenalnya dari SD ya. Iya benar banget. Nah, kenalin teman aku namanya Putri Alia Zulfa, biasanya dipanggil Alia. Halo semuanya, kenalin ya, nama aku Alia. Aku merupakan mahasiswi Institut Pertanian Bogor juga, tapi di S1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Nah, kita sama-sama komunikasi ya, cuman ya kita terpisah antara SD dan juga S1. Benar. Jadi Dramaga, aku di Sukabumi. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwasannya kita tuh udah kenal lama banget ya dari SD. Tapi kita tuh waktu SD belum terlalu sedekat itu ya. Sebelumnya juga kita udah pernah kenal di TK. Udah tahu di TK, tapi nggak pernah tegur sapa, nggak pernah interaksi lah ya. Dan pas habis masuk SD baru kita mulai interaksi dan mulai deket banget itu pas SMP. Pas kelas berapa ya waktu itu? waktu kelas 2. Waktu kelas 2 Tapi SMP. kita dari SD itu udah satu kelas, jadi kita 6 tahun Kak, sekelasnya. 6 tahun. Dan juga awalnya tuh emang cuman teman yang gak deket banget ya, tapi pas SMP itulah kita berkomunikasinya itu jadi lebih intens dan akhirnya kita tuh jadi sahabatan gitu loh. Jadi kalau misalkan udah terhitung dari awal kenal sampai jadi sahabat yang deket banget itu udah sekitar berapa tahun ya? 12 tahun ya, berarti kan kita udah punya chemistry yang harusnya chemistry-nya udah gede banget ya gitu, karena kita udah saling mengenalnya lama banget gitu. Nah, dan juga kita itu sekarang masih temenan loh teman-teman, walaupun kita tadi udah kuliah ya dan sama-sama di IPB University, bedanya aku di SV, dia di S1 Dramaga. Nah, Walaupun kita terpisah jarak nih, tapi kita tetap ada hubungan intens melalui media sosial. Kita masih sering chat-chatan, masih sering balas-balasan status. Bahkan kita tuh kayak ada grup circle lah gitu ya. Jadi kita tuh juga aktif di situ. Pokoknya kayak walaupun kita jauh, komunikasi kita itu tetap intens gitu loh. Obrolannya selalu random setiap hari, hampir setiap hari. Bahkan ya kalau misalkan dilihat dari jarak juga jauh banget ya itu, tapi ya kita sekarang ketemuan langsung. Benar. Ya walaupun kampus kita emang agak jauh ya. Untungnya kita satu kampus, satu Untungnya. universitas. Satu universitas. Nah, kemudian dan juga dalam pertemanan kita sejauh ini kita tuh kalau dilihat-lihat kita tuh menciptakan iklim yang positif lah ya. Dan juga ya fun fact-nya kita tuh memang udah selalu bareng ya, bahkan di SMP dan juga di SMA sih ya, terutama kita tuh sering banget satu organisasi, satu ekstrakurikuler yang mana ya pasti kegiatannya tuh bareng-bareng dan of course bareng-bareng. Iya, kegiatannya juga positif, kayak kita pernah ikut forum anak juga, anak ekskul broadcasting gitu. Dan juga pada saat kita mengikuti ekstrakurikuler ataupun organisasi itu kita tuh saling mendukung gitu ya. Terutama pada saat pendaftarannya gitu kan, saling mendukung. Nah, terlebih pada saat ekskul nih, contohnya kan aku udah terlebih dahulu ikut ekskul broadcasting. Nah, terus kemudian di tahun depannya dia mau ikut dan aku juga membantu bagaimana sih proses pendaftarannya, caranya gitu. Dan juga untuk ya tadi forum anak juga sama gitu, kita saling bantuin gimana sih supaya kita berdua sama-sama lolos di sebuah lingkungan yang sama gitu. Kayak waktu itu misalnya kita lagi ikut lomba, lagi butuh dukungan kayak komentar, like segala macam, kita saling bantu share segala macam. Terus juga misalkan kita
ada suatu masalah juga ya, misalkan lagi butuh masukan, lagi butuh dikasih saran, minta pendapat tentang ini tentang itu, kita juga saling terbuka gitu, saling berbagi apa yang kira-kira mau diluapin, mau dikasih feedback apa gitu kan. Intinya kita sama-sama saling terbuka, terus Kemudian juga kita saling jaga kepercayaan juga ya, misalkan memang ada sebuah privacy yang harus dijaga dalam Cerita percakapan itu, kita, dalam cerita itu ya kita jaga, dan memang ya Nggak terjaga ya, iya terjaga ya, alhamdulillah sejauh ini sih masih baik-baik saja. Dan juga kemudian mungkin pada saat kita ngalamin sebuah masalah, ngadepin sebuah masalah atau kita atau lagi ada kesulitan apapun itu kayak saling jadi kita sama-sama bantu. ngerasa kalau kita tuh satu, apa ya bahasanya, rasa empati, ada saling rasa membantu empati gitu. Nah ya gitu sih, karena mungkin kita udah temenan lama jadi kayak kita ngerasa terikat gitu. Kemudian juga saat kita lagi bareng gitu, kita tuh gak malu buat mengekspresikan diri kita itu seperti apa gitu kan ya. Intinya kita Bisa jadi diri kita kita sendiri. sendiri gitu, tanpa membuat sebuah wajah baru kepada dia maupun dia kepada aku gitu. Kayak misalnya kita kan sekarang lagi ada di lingkungan yang baru nih, jadi kita tuh butuh adaptasi yang lebih lagi. Jadi nanti kita di grup chat saling cerita, kita tuh gini, dan itu tuh jadi melepas semua beban yang ada kita tahanin selama berhari-hari selama di sini ngadepin kehektikan, jadi meringankan beban lelah kita lah kalau misalnya saling cerita. Nah dan juga terakhir kita itu untuk bisa mempertahankan iklim atau situasi pertemanan kita yang sudah kita bangun sejak lama, kita seberusaha mungkin meminimalisir yang namanya konflik. Jadi kita itu jarang bahkan banget sih. ya boleh Hampir nggak pernah. hampir nggak pernah ya, mungkin kalau dari 5 jari itu dua atau satu kali ya kalau terjadi konflik gitu. Nah jadi Maksudnya konfliknya tuh yang konflik kita diem-dieman Iya, gitu. itu Tapi kalau jarang. misalnya ya nggak sepaham tuh pasti ada lah. Pasti ada, cuman Tapi kita nggak. sebisa mungkin dengan cepat mempersatukan itu agar tidak jadi konflik yang lebih besar lagi gitu. Lebih ke cek dikit lah ya, bukan ke konflik yang gede banget. Nah jadi karena itulah hubungan kami itu sampai sekarang bisa tetap terjalin dengan erat, karena ya sebisa mungkin menghindari konflik. Benar. Nah, sekarang mulai masuk ke part yang aku juga penasaran banget ya. Kira-kira ada nggak sih daya tarik atau sifat dari aku yang bisa bikin kamu itu dan bisa bikin hubungan kita itu bisa terjalin baik sampai sekarang. Nah nanti juga aku juga bakal nge-spill tuh kira-kira apa sih daya tarik dari kamu yang bisa bikin aku stay sampai sekarang ya. Oke, silahkan. Jadi menurut aku ya, pertama-tama mungkin yang buat kita erat dari awal tuh jujur karena kita tuh temennya udah lama banget, jadi udah lupa nih first impressionnya gimana. Karena masih kecil juga dan dulu belum ngerti sebenarnya first impression tuh kayak gimana. Jadi kita bahas gimana sifat yang aku pandang sekarang aja ya. Mungkin didasari karena banyak banget kesamaan di antara kita punya hobi yang sama. Pertama kita waktu itu pernah sama-sama padus juga. Kita suka nyanyi guys, bisa aja. Jadi kita tuh sering banget latihan bareng, perginya juga bareng. Terus Riva juga selalu siap juga kalau misalnya dia lagi bawa motor nih, nebeng dulu. Jadi kita sering bantu. Tapi kalau misalnya Riva lagi nggak pakai motor, biasanya aku dijemput sama mama sama papa, dia juga nebeng. Jadi kita Feedback, feedback, ada feedback. bener. Kita saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Selain itu juga Riva tuh sebenarnya orangnya hatinya lembut banget guys. Oh gitu. Jadi dia sebenarnya kalau dibilang gampang baper itu memang gampang baper. Tapi baper ini bukan tentang romansa doang ya. Baper itu tentang secara general, secara general. Tapi justru karena kelembutan hatinya ini, kalau misalnya kasih saran itu benar-benar dari hati guys. Apa misal?
Kalau misalnya masalahku ya, misalnya aku nanyain sesuatu ke dia tuh pasti mikirnya bukan di sini tapi mikirnya di hati. Nah, karena kita juga udah seperti yang sudah kita ceritakan tadi, kalau kita tuh selalu mendukung dalam berbagai kegiatan, selain karena banyak kesamaan juga hobi, terus kita juga dari segi sesuatu juga kayak warna dia suka warna pink, aku juga suka warna pink, jadi banyak banget hal-hal yang sepele sebenarnya kita tuh sama gitu. Nah, mungkin itu yang membuat dia nih menarik juga. Yang jelas-jelas ya. Jadi banyak kesamaan lah sebenarnya kita. Oke, tadi udah di-spill ya sifat dan juga daya tarik. Jujur aku terharu karena maksudnya nggak expect bakal dijawab kayak gitu. Dan so thank you banget ya. Kemudian sekarang berarti giliran aku lagi. Harus Oke. jujur. Ya ini aku jujur dari hati aku. Nah jadi sifat atau daya tarik ya. Ini kayaknya aku ngalir aja ya. Sebenarnya kalau misalkan dibilang apa ya yang dibilang sama Lea tadi itu udah sebagian mewakilkan aku juga. Ya Lea itu ya memang baik-baik, cuman dia itu kadang nggak yang langsung menunjukkan hal itu di depan apa ya gitu. Jadi kayak dia ini sebenarnya baik, cuman dia itu nggak bisa menunjukkan itu dengan sisi yang imut, yang lembut gitu. Nah, jadi dia itu sebenarnya punya hati yang lembut, guys, sweetheart. Cuman dia itu memang kadang gak bisa menunjukkannya secara langsung gitu, secara terang-terangan. Jadi biasanya dia itu menunjukkannya dengan misalkan kita itu lagi minta saran atau kita lagi ada masalah, terus dia ngasih saran. Jadi dia tuh emang agak ceplos-ceplos, agak judes, cuman aku tahu bahwa dia itu memberikan saran itu dari hati dan emang pengen temennya ini berubah atau mungkin melaksanakan saran yang dia berikan gitu kan. Walaupun memang tidak pernah dilaksanakan ya. Dilaksanakan guys. Di akhirnya waktu udah besar masalahnya Gitu enggak juga sih tapi nah gitu jawabannya. kemudian juga ya tadi kalau misalkan kita lagi sama-sama ada keperluan, kita saling ada satu sama lain gitu kan. Tadi seperti yang udah dibilang sih sama Lea, kan misalkan ada padus, misalkan aku lagi gak bawa motor, dia nebengin aku gitu. Kemudian juga pas sekarang saat ini kan aku jauh ya di SV Sukabumi dan dia di Dramaga, dan kebetulan aku ada kegiatan di Dramaga jadi mengharuskan aku buat nginep dong di dia, dan ya dia senantiasa menampung aku, maksudnya memberikan tempat untuk menginap ke aku di kosannya. Jadi ya itu sih yang sekiranya bikin kita awet dari dulu sampai sekarang gitu ya. Apa ya, walaupun mungkin dia tampangnya kalau misalkan baru kenal tuh kayak judes ya gitu, judes Karena aku kalau misalnya diam kayak gini guys gitu. Terus juga kalau ngomong emang agak ceplos-ceplos, agak tegas ya, tapi karena kita udah kenal, udah biasa gitu, jadi ya udah gak peduli lah gitu. Kayak, oh udah tahu oh dia gini oh gitu. tapi aku nggak seceplos-ceplos itu guys, misalnya ceplos-ceplosnya tuh tergantung orang. Gitu guys. Nah guys, tadi kan kita udah ngomongin tentang hal-hal baik aja nih ya, dari sifat, terus kenalnya gimana, hubungannya berapa lama, dan mungkin sekarang ini agak sensitif ya gitu, menyangkut konflik yang dimana ya siapa sih yang mau berkonflik gitu kan. Nah kita tuh sejauh ini juga, walaupun aku mention di awal tadi kita tuh emang jarang, bahkan terhitung jari lah berkonflik itu, tapi sebenarnya kita pernah berkonflik, dan itu juga waktu SMA ya, kesalahan SMA. Nah itu juga sebenarnya bukan suatu konflik yang kecil dan juga nggak terlalu besar juga, dan ini merupakan masalah yang umumnya anak remaja ya. Iya, pernah Ya, tapi pernah, nggak cuman kayak dia, nggak cuman menghebohkan skalanya. seperti dia waktu itu.
Kayak pokoknya gitu. adalah. Nah, jadi pada waktu itu kita sempat punya Kita sebuah pernah konflik, diam-diaman, kita sampai diam-diaman. diam-diaman gara-gara masalah itu, gara-gara nggak sepaham. Dan itu tuh sebenarnya latar belakangnya sebelumnya udah pernah diomongin juga gitu. Masalah ini nih sebenarnya masalah Riva sama Samuan, tapi karena Riva juga bercerita sama kita sama teman-teman kita dan aku juga ikut terlibat, jadi kita ikutan kesel gitu karena yang kita berikan saran ini tidak dilaksanakan oleh Riva. Mungkin dilaksanakan sebagian kecilnya, cuman setelahnya setelah Iya. udah membara banget masalahnya. Dan ya kenapa alasan itu? Ya, dan kenapa hal tersebut bisa terjadi ya karena kalau kita kan tahu bahwa misalkan orang udah fall in love gitu kan pasti memang otaknya kadang tidak dipakai sama cewek gitu, jadi kayak kurang kurang pikir panjang, jadi ya udah nggak dengar masukan yang baik-baik, walaupun sebenarnya aku tahu aku harus melakukan itu, cuman aku tuh belum siap pada saat itu, jadi kayak ya udah aku belum bisa melakukan itu. Nah tetapi karena mereka udah kesal duluan, Dan mereka ternyata ada sebuah kejadian yang ternyata seseorang itu lakukan, Ya, dan jadi- buat kita makin gak setuju Makin sama orang setuju. ini. Nah, jadi ya itulah yang bikin makin besar konfliknya. Enggak, sebenarnya enggak yang sampai gimana, cuman kayak diem-dieman berapa hari gitu kan. Nah, akhirnya ya karena aku merasa tidak nyaman lagi kan, maksudnya jadi ya udah minta maaf duluan dan Saat mengakui itu sebenarnya kesalahan. kita diamin itu biar Rifanya sadar, kayak biar sadar kalau misalnya kita tuh ngasih saran itu tuh buat kebaikan dia, karena ya setelah itu terjadi jadi kayak sebelumnya kita udah wanti-wanti dia, ternyata kejadian gitu, jadi kita Ya gitu. Tapi sebenarnya dampaknya itu tadi kita awalnya sempat renggang, diam-diaman, tapi karena aku minta maaf dan aku juga sadar dan mereka juga menerima dan memang bukan diem itu tujuannya buat menjauh, bukan. Jadi ya udah akhirnya hubungan kita kembali baik lagi, justru mempererat. Jadi dari konflik itu ya sebisa mungkin kita sekarang nggak pernah lagi ya ada, karena kita udah mulai meminimalisir lah, sekiranya kita udah sama-sama dewasa bakal juga. ada lagi nggak sih kira-kira pemantik yang bakal munculin masalah itu lagi. Nah kita kan udah bisa meminimalisirnya gitu. Nah jadi ya udah dari situ hubungan kita makin dekat, kita udah jadi jarang ada konflik, terlebih kan kita sudah fokus untuk kuliah gitu. Kita juga udah punya kehidupan kuliah masing-masing. Dan ya doakan saja ya teman-teman, semoga hubungan pertemanan kita, aku dengan Lea maupun dengan teman-teman yang lain itu bisa terus terjaga erat sampai nanti kita dewasa, kita tua, kita di surga, amin. Semoga mungkin kita bisa tetap baik-baik aja, iklimnya situasinya juga tetap positif, bisa membawa kepada hal-hal yang baik gitu. Nah teman-teman mungkin segitu aja, Natasha Kamila juga segitu aja video aku pada kesempatan ini terkait mata kuliah manajemen hubungan antar persona dengan teman dan sekaligus sahabat aku, Lea. Nah oke, mungkin segitu saja dari aku Rifani Alfadira di talk show atau podcast kali ini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.